Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia, edisi Kamis 5 Desember 2024, hari Kamis, pekan yang pertama dalam masa Advent. Saudara-saudariku yang terkasih, minggu pertama Advent ditandai dengan bernyalanya sebatang lilin berwarna ungu yang menjadi simbol bukan hanya pertobatan tetapi juga pengharapan. Sikap tobat yang dihidupi dalam semangat pengharapan diungkapkan secara jelas dalam bacaan Injil hari ini sebagai satu bentuk dan cara hidup beriman yang benar. Matius dalam Injil hari ini mengungkapkan bahwa orang beriman adalah orang yang mampu mendengarkan sabda Tuhan, tetapi serentak pula mampu melaksanakan kehendak Tuhan yang ia temukan dalam sabda yang didengarnya. Oleh sebab itu, bagi Matius, yang diselamatkan adalah bukan orang-orang yang hanya pintar berseru-seru Tuhan, Tuhan dalam doa dan permenungannya, tetapi justru mereka yang pintar dalam melaksanakan kehendak Tuhan yang mereka temukan dalam sabda yang dibacakan, dalam doa yang dipanjatkan, dan dalam permenungan-permenungan mereka. Jadi, sikap tobat dalam semangat pengharapan dalam Minggu Advent yang pertama ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang selalu merasa bahagia dan damai dalam doa-doa dan permenungan-permenungan kita. Tetapi serentak pula mengajak kita untuk menjadi pribadi yang selalu merasa bahagia, bergembira, dan bersukacita dalam praksis hidup kita sendiri. Ketika kita bekerja, ketika kita melayani, ketika kita setia dalam tugas perutusan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, orang yang selalu bersukacita dan bersyukur dalam doa, tetapi juga selalu mengalami sukacita dan kegembiraan ketika ia bekerja. Oleh Injil hari ini digambarkan sebagai orang-orang yang mendirikan bangunan rumah di atas dasar batu, bukan di atas dasar pasir. Matius dalam Injilnya pada hari ini sudah mengantisipasi dan memberitahukan kepada kita risiko-risiko dan keberlangsungan dari tipe 2 rumah ini. Rumah yang didirikan di atas pasir dan rumah yang didirikan di atas batu. Dalam kondisi baik-baik saja, kedua rumah ini nampaknya sama. Tetapi dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, ketika ada banjir, ketika ada badai, hadir pergumulan dan permasalahan yang berat, yang sulit, tantangan dan penderitaan, dasar dan fondasi dari rumah tersebut amat menentukan. Matius telah mengingatkan kepada kita bahwa dasar pasir ketika menghadapi guncangan karena hujan, badai, gelombang, pergumulan dan permasalahan akan roboh, hancur, luluh lantak dan hilang. Tetapi rumah yang berdiri di atas batu akan menjadi rumah yang kokoh, tetap berdiri dengan tegak, tidak akan roboh, bahkan akan menjadi tempat perlindungan dan kediaman yang nyaman. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita diajak untuk memperkokoh rumah kehidupan kita. Satu fondasi dan dasar yang kuat bagi rumah kita untuk menjadikan rumah kita menjadi tempat dan kediaman yang nyaman. Saat kita hidup dan tinggal bersama Tuhan, saat kita hidup dan tinggal bersama dengan anggota keluarga kita, saat kita belajar untuk semakin berbagi bersama dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Bagaimana caranya? Injil yang disampaikan oleh Matius pada hari ini menjadi inspirasi bagi kita. Berdoa, mari kita jadikan doa-doa dan permenungan kita sebagai tempat yang membahagiakan, yang membawa damai, di mana kita akan menimba dan memperoleh, menerima sekian banyak rahmat dan berkat dari Tuhan. Tetapi serentak pula, mari kita menjadikan hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita sebagai sebuah kegembiraan dan sukacita untuk berbagi rahmat dan berkat Tuhan yang telah kita terima.